football lovers, selamat datang kembali di Info Premier League, menyajikan hasil dan jadwal pertandingan serta berita terupdate tentang pemain dan klub-klub Liga Inggris. Pada video kali ini ada informasi yaitu hasil pertandingan pekan ke-19 serta berita transfer dari Brennan Johnson. Kita awali dari berita pertama, yaitu kemenangan meyakinkan Arsenal atas Aston Villa dengan skor 4-1. Dan di akhir tahun yang cerah bagi fans Arsenal yang berhasil menundukkan Aston Villa dengan skor yang cukup besar. Penampilan yang mengesankan bagi Arsenal, mereka tampil menggila terutama di babak kedua. Berhasil menciptakan 4 gol dan hanya dibalas oleh 1 gol dari Aston Villa, yaitu oleh Watkins di menit-menit akhir. Secara keseluruhan Arsenal mampu mendikte permainan yang dilakukan oleh Aston Villa. Gol pertama itu dilesahkan oleh Gabriel yang identik dengan gol Arsenal, yaitu corner. Gol kedua berhasil diciptakan lagi lewat Zubimendi, umpan dari Odegaard. Sontekannya berhasil mengecoh kiper Emi Martinez. Gol ketiga itu dari Trossard, gimana asis dari Timber berhasil dikonversi menjadi gol lewat tendangan keras dari keluar kotak penalti. Dan gol keempat Arsenal adalah lewat Gabriel Jesus, menandai debutnya setelah sekian lama mengalami cedera. Tembakan placing dari luar kotak penalti berhasil mengecoh penjaga gawang Emi Martinez yang gagal mengantisipasi bola. Dengan kemenangan ini, tentunya Arsenal bisa dipastikan sebagai penantang gelar bersama dengan Manchester City. Laga nanti menghadapi Manchester City ini bisa jadi akan menjadi penentu siapakah yang berhak untuk menjadi juara jika Arsenal tidak terjegal oleh tim-tim papan tengah maupun papan bawah. Secara permainan, penguasaan bola lebih sedikit unggul Aston Villa, namun dalam penciptaan peluang dan tembakan ke gawang Arsenal lebih unggul. Dan efektivitas mencetak gol juga terlihat oleh Arsenal yang gol tercipta dari beberapa pemain yang berbeda. Di pertandingan ini juga saya menyoroti bahwa di babak kedua adalah bagaimana Arsenal tampil dominan untuk bisa menaklukkan Aston Villa. Dan semakin mengokohkan Arsenal di puncak klasemen yang terus dibayangi Manchester City yang nanti baru akan menjalani pertandingan melawan Sunderland. Beralih ke hasil pertandingan lain, yaitu antara Manchester United menghadapi Wolverhampton. Sekali lagi inkonsistensi ditunjukkan oleh para pemain Manchester United, di mana pada pertandingan ini mereka gagal memenangkan pertandingan. Penampilan para pemain yang cukup buruk bagi MU, banyak mendelay bola di belakang, sirkulasi bola sangat lambat, dan kurangnya kreativitas di lini tengah bagi Manchester United. Di lini serang juga 3 trio Dorgu, Sesko, dan Cunha juga tidak tampil sesuai yang diharapkan. Memang beberapa kali ada peluang, namun itu masih saja bisa dimentahkan dan mudah
dipatahkan oleh kiper Wolverhampton. Gol MU itu tercipta dari Zirkzee, berawal dari tembakannya yang deflection, akhirnya membobol gawang Wolverhampton. Kemudian di akhir babak pertama ada gol balasan dari Ladislav Krejci, berawal dari sepak pojok dan bola berhasil disundul ke pojok gawang Manchester United. Praktis setelah skor 1-1 di babak kedua, Manchester United kurang tampil optimal dan seringkali gagal menciptakan peluang. Striker yang diharapkan Benjamin Sesko beberapa kali mendapat peluang juga kurang tampil optimal untuk menyelesaikan peluang-peluang. Di sini juga Dorgu Cunha juga tidak terlihat pada pertandingan ini. Ini menjadi PR serius bagi Amorim karena inkonsistensi mereka dan juga ditinggal kreativitas lini tengah. Bruno Fernandes itu sangat ketara di sini. MU kurang bermain kreatif dan cenderung di pertandingan ini permainannya lambat. Ini adalah rekap pertandingan di pekan 19. Yaitu Chelsea yang bermain 2-2 dengan Bournemouth. Kemudian Newcastle berhasil menang 3-1. Everton menang 2-0 atas Nottingham Forest. Kemudian West Ham dan Brighton bermain imbang 2-2. Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya di pekan 19 ini ada Liverpool menghadapi Leeds United, Sunderland menghadapi Manchester City, Crystal Palace menghadapi Fulham, dan Brentford menghadapi Tottenham. Beranjak ke berita terakhir mengenai informasi dari Brennan Johnson, pemain Tottenham Hotspur. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak klub, yaitu Crystal Palace dan Tottenham, tentang biaya transfer dari Ben Johnson dengan nilai 35 pounds. Namun dari sisi pemain belum ada keputusan akhir yang dibuat. Ben Johnson belum memilih klub mana yang akan dia tuju. Meskipun Crystal Palace dan Tottenham sudah deal dengan harganya. Berarti ini akan menunggu keputusan akhir dari si pemain. Dan juga ada ketertarikan lagi dari Bournemouth untuk menggait Ben Johnson. Demikian video tentang informasi hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-19 dan transfer pemain Ben Johnson dari Tottenham ke Crystal Palace. Untuk kamu semua yang menonton video ini, jangan lupa untuk terus menonton video-video saya selanjutnya dan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.